Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan na'at atau sifat hakiki. Na'at hakiki atau sifat hakiki, sebagaimana telah kita singgung di materi sebelumnya, bahwasanya na'at memiliki macam-macam. Na'at hakiki memiliki macam-macam bentuknya. Yang pertama yang kita sampaikan di sini, na'at yang terjadi pada mubtada. Macam-macamnya terjadi pada mubtada. Kemudian yang kedua, na'at pada khobar. Khobar diberi sifat. Kemudian yang ketiga, terjadi pada maf'ulun bih. Kemudian yang keempat, ini sudah ada di buku. Pembahasan terakhir yang kita pelajari di buku Mukhtarat di halaman 78 paling terakhir. Ini sudah kita pelajari na'at yang terjadi pada fa'il. Yang pertama, na'at pada mubtada. Mubtada diberi sifat. Yang pertama, contoh yang pertama, at-ta'ifatu al-mansuratu baqiyatun ila qiyamis sa'ati. At-ta'ifah, kelompok, al-mansuratu yang ditolong, baqiyatun tetap, ila qiyamis sa'ati sampai tegaknya hari kiamat. At-ta'ifah sebagai mubtada, al-mansuratu di sini sebagai sifat atau sebagai na'at hakiki. Bentuknya dari isim maf'ul, maf'ulun, mansurun. Untuk mu'anas berarti maf'ulatun, mansuratun, gitu. Kita buktikan bahwasanya dia benar sebagai na'at. Yang pertama dari adatnya, at-ta'ifah 1, al-mansuratu juga 1, mufrad. Kemudian at-ta'ifah dari jenisnya dia mu'anas. Kemudian al-mansuratu juga mu'anas. At-ta'ifah dari segi ta'innya dia menggunakan alif lam, al-mansuratu juga menggunakan alif lam. Maka sudah memenuhi syarat al-mansuratu sebagai sifat untuk at-ta'ifah. Kelompok yang di sini artinya antara keduanya sini artinya yang, untuk menunjukkan bahwasanya dia al-mansuratu sebagai sifat untuk at-ta'ifah. Kelompok yang ditolong adalah baqiyatun, kelompok yang senantiasa tetap ada sampai hari kiamat ditegakkan. Ya, al-mansuratu sebagai sifat untuk at-ta'ifah, yang mana at-ta'ifah adalah sebagai mubtada. Ini ada pada buku. Kemudian yang kedua juga sama, ada di buku Mukhtarat. Al-akhu al-akbaru jamilun. Saudara yang besar itu tampan. Al-akh sebagai mubtada. Kemudian al-akbaru sebagai
sifat untuk al-akh. Berarti di sana ada saudara yang kecil, ya, ada saudara yang kecil. Tapi di sini sebutkan saudara yang besar. Al-akbaru sebagai sifat untuk al-akh. Yang mana al-akh adalah sebagai mubtada diberi sifat yaitu al-akbar. Dari bilangan al-akh 1, akbar juga menunjukkan 1. Dari jenisnya al-akh mudzakkar, akbar juga sifat untuk mudzakkar. Kemudian menggunakan alif lam, sama-sama menggunakan alif lam. Maka di sini al-akbaru sebagai sifat untuk al-akh. Jamilun sebagai khobarnya al-akh. Yang ketiga, Al-Qur'anu Al-Karimu Kalamullahi. Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang mulia itu adalah kalamullah, ucapannya Allah. Al-Qur'anu, ini Al-Qur'an ma'rifah sebagai mubtada. Seandainya Al-Karimu tidak sebutkan sudah cukup. Al-Qur'anu kalamullah sudah cukup. Tetapi di sini diberi sifat. Nah, sifat musyabbah bismil fa'il. Al-Karimu. Nah, Al-Karimu di sini sebagai sifat untuk Al-Qur'an, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini diberi sifat Al-Karim. Kemudian Al-Qur'anu ma'rifah, Al-Karim juga ma'rifah dari segi ta'yinnya. Al-Qur'anu mufrad, Al-Karim juga mufrad. Al-Qur'anu jenisnya ditinjau dari jenisnya dia isi mudzakkar. Al-Karim juga untuk mudzakkar. Maka sudah sesuai Al-Karimu sebagai sifat untuk Al-Qur'an. Yang terakhir, talibun mujtahidun najihun. Murid yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Kenapa murid yang bersungguh-sungguh? Najihun, berhasil, sukses. Talibun di sini sebagai mubtada. Mubtada yang bentuknya nakirah. Kemudian diberi sifat mujtahidun. Mujtahidun sebagai sifat yang bersungguh-sungguh. Ini dari isim fa'il. Ijtahada yajtahidu ijtihadan mujtahidun. Nah, isim fa'il dari ijtahada. Memberi sifat kepada talib, murid. Murid yang bagaimana? Murid yang mujtahidun, yang sungguh-sungguh. Kenapa murid yang sungguh-sungguh? Najihun, sukses. Mujtahidun sebagai sifat untuk talib. Kita buktikan. Yang pertama, talibun dari segi bilangan 1, mujtahidun juga 1. Talibun dari segi jenisnya mudzakkar, mujtahidun juga mudzakkar. Dari ta'yinnya, kejelasannya, talibun sebagai isim nakirah, mujtahidun juga nakirah. Sudah sesuai, memenuhi syarat bahwasanya mujtahidun sebagai sifat untuk talib. Murid yang bagaimana? Yang mujtahidun, yang sungguh-sungguh. Kenapa murid yang sungguh-sungguh? Najihun, berhasil, sukses. Maka sini mujtahidun sebagai naat hakiki untuk talib. Kemudian yang kedua adalah naat yang terjadi di khobar, pada khobar. Memberi naat pada khobar. Tadi pada mubtada, sekarang di khobarnya. Contoh pertama ada di buku. Di contoh pertama dari buku yang berkaitan dengan naat hakiki pada isim dhohir di halaman 79.
Kita baca hadza amalun nafi'un. Ini adalah amalan. Amalan yang bagaimana? Amalan yang nafi', amalan yang bermanfaat. Hadza sebagai mubtada. Amalun sebagai khobar. Khobarnya diberi sifat. Sifatnya bagaimana amal tersebut? Nafi'un, bermanfaat. Nah, maka di sini nafi'un sebagai sifat hakiki, naat hakiki untuk amal. Kemudian yang kedua juga ada di buku Muhtarat, Fatimatu thalibatun nasyitatun. Fatimah adalah seorang siswi, santriwati yang bagaimana? Nasyitatun, yang rajin. Nah, Fatimah itu sebagai mubtada, thalibatun sebagai khobar. Thalibatun nih sebagai khobar, diberi sifat. Santriwati yang bagaimana? Yang nasyitatun, yang rajin. Nasyitatun berupa isim sifat musyabahah bismil fa'il. Ini sebagai sifat yang menyerupai isim fa'il. Nasyitatun sebagai sifat untuk thalibah, memberi sifat untuk thalibah. Murid yang bagaimana? Santriwati yang bagaimana? Yang nasyitatun, yang rajin. Sini untuk sifat. Ya. Kemudian yang ketiga, Muhammadun rajulun shadiqun. Muhammad adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki bagaimana? Shadiqun, yang jujur. Shadiqun isim fa'il memberi sifat untuk rajul. Laki-laki bagaimana? Laki-laki yang jujur. Nah, shadiqun berupa isim fa'il, ya, berupa isim fa'il, fa'ilun shadiqun, yang mana dia juga nakiroh mengikuti isim sebelumnya. Nah, itu kan mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab. Maka di sini kita lihat rajulun i'rabnya marfu dan dia bentuknya nakiroh. Shadiqun juga marfu, bentuknya juga nakiroh. Maka kita lihat apakah dia bisa menjadi naat untuk rajul. Ternyata bisa. Shadiqun sebagai naat hakiki untuk rajulun, laki-laki yang bagaimana? Yang jujur. Kemudian yang keempat, an-nahwu kitabun mufidun. Buku nahwu adalah sebuah buku yang bagaimana? Buku yang mufidun, yang memberi faedah. Nah, sebagai contoh aja ya, ini an-nahwu, buku nahwu. Bagaimana buku nahwu? Kenapa buku nahwu? Adalah kitab, adalah sebuah buku yang bagaimana? Mufidun, yang memberi faedah, yang berfaedah. Mufidun memberi faedah di sini sebagai naat untuk kitab yang bagaimana? Kitab yang mufid, yang berfaedah. Nah, maka di sini mufidun sebagai sifat untuk kitabun. Kemudian yang mana kitabun sebagai khobar, ya. Khobar diberi sifat, rajulun juga khobar diberi sifat. Kemudian thalibatun khobar diberi sifat, amalun khobar diberi sifat. Nah, kemudian yang ketiga, naat pada maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya diberi naat hakiki. Contohnya yang pertama, ra'aitu baitan wasi'an. Aku telah melihat apa? Baitan sebagai maf'ulun bih. Rumah yang bagaimana yang kamu lihat? Nah, rumah yang wasi'an, rumah yang luas.
wasi'an sebagai sifat untuk bait, ya. Wasi'an sebagai sifat untuk bait, untuk rumah. Rumah yang bagaimana? Rumah yang luas, atau rumah yang indah, atau rumah yang sempit, nah kan, atau rumah yang kecil, rumah besar. Nah, ini sifat wasi'an sebagai sifat untuk bait, yang mana bait adalah maf'ulun bih. Berarti maf'ulun bih baitan ini diberi sifat, diberi na'at hakiki wasi'an yang luas. Kemudian contoh yang kedua, daraba Aliyun al-kalba al-aswada. Ali telah memukul. Mukul apa? Al-kalba, anjing. Anjing sebagai maf'ulun bih. Anjing yang bagaimana? Al-aswad, diberi sifat anjingnya. Anjingnya bagaimana? Anjing yang hitam. Maka di sini al-aswada sebagai na'at hakiki untuk al-kalba, yang mana al-kalba adalah maf'ulun bih dari fiil doroba. Maka di sini sudah sesuai dalam hal bilangan al-kalba 1, al-aswad juga 1 mufrad, sifat untuk mufrad. Kemudian al-kalba mudzakar, al-aswad juga untuk mudzakar. Al-kalba ma'rifah, al-aswad juga ma'rifah. Maka al-aswad sebagai sifat untuk al-kalba. Kemudian yang ketiga, hamaltu hakibatan shaghiratan. Aku telah membawa, apa yang dibawa? Tas. Tas yang bagaimana? Tas yang shaghirah, tas yang kecil. Hakibatan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini diberi sifat yaitu shaghirah, diberi sifat shaghirah, kecil. Tasnya yang kecil. Aku telah membawa tas yang kecil. Shaghirah sebagai sifat untuk hakibah, yang mana hakibah adalah maf'ulun bih. Kemudian yang keempat, aktubu risalatan qasiratan. Aku sedang menulis surat. Qasirah, surat yang pendek, surat yang ringkas. Nah, risalatan sebagai maf'ulun bih dari fi'il aktubu. Sedangkan qasiratan sebagai na'at hakiki untuk risalah. Risalah yang bagaimana? Surat yang bagaimana? Yang pendek, yang ringkas. Nah, ini na'at yang terjadi pada maf'ulun bih, na'at hakiki yang ada pada maf'ulun bih. Kemudian yang keempat, na'at pada fa'il. Terjadi pada fa'il sudah kita pelajari di halaman 78 bagian bawah sekali. Di sini ja'a rajulun fadilun. Fadilun sebagai na'at untuk rajul. Kalau dikasih alif lam, ja'a ar-rajulu al-fadilu, fadilu sebagai na'at juga untuk rajul. Kemudian yang kalau kita jadikan musanna, ja'a rajulani fadilani, fadilani sebagai na'at hakiki untuk rajulan. Atau dikasih alif lam, ja'a rajulani al-fadilani, al-fadilani sebagai al-fadilan sebagai na'at hakiki untuk ar-rajulani. Kemudian kalau berbentuk jamak, ja'a rijalun fudola'u, fudola'u sebagai na'at sifat hakiki untuk rijal. Atau kasih alif lam, ja'a rijalu al-fudola'u, fudola'u sebagai na'at hakiki untuk ar-rijal. Nah, sini kita sebutkan ada 4, ya. Ada 4, yang mana yang poin terakhir di sini sudah ada di buku. Sedangkan nomor 1, 2, 3 sebagian sudah ada, ya. Sebagian sudah tertulis di buku nahwu. Nah, hanya saja Ustaz menyampaikan di sini contoh yang lain, bentuk yang lain agar bisa difahami contoh yang lain, bahwasanya na'at tidak hanya terjadi pada fa'il saja, bisa ke mubtada, maf'ulun bih ataupun khobar, ya.
Wallahu taala a'lam. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke nomor Ustadz. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi